Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Majalah Forbes baru saja merilis daftar orang terkaya Indonesia 2023. Dalam setahun terakhir jumlah kekayaan Taipan RI tercatat tumbuh fantastis, yakni meningkat 40%. Menjadi 252 miliar rupiah. Artinya kekayaan orang paling tajir di RI meningkat 1.116 triliun dalam kurun waktu 1 tahun. Alhasil, setengah Taipan RI mendapati dirinya lebih kaya daripada catatan tahun sebelumnya. Melejitnya kekayaan Taipan RI salah satunya ditopang oleh ledakan IPO di pasar modal RI, dengan beberapa yang paling jumbo mencatatkan cuan signifikan. Termasuk di dalamnya adalah Barito Renewables Energy, brand milik Prayogo Pangestu dan Aman Mineral Internasional, AMMN, milik Kongsi Salim, Agus Projo dan keluarga Panigoro. Berikut adalah 5 orang terkaya RI 2023 versi Forbes. 5. Keluarga Salim. Antoni Salim dan keluarga merupakan salah satu Taipan dengan bisnis paling terdiversifikasi. Bisnisnya melintang dari retail, konsumer, keuangan, teknologi, tambang dan infrastruktur. Kekayaannya tahun ini naik, salah satunya dari kesuksesan IPO. Perusahaan tambang tembaga terbesar nomor 2 Aman Mineral Internasional, AMMN. Antoni Salim, merupakan tokoh kunci dari grup Salim, perusahaan konglomerat yang merupakan induk dari Indofood, Bogasari, Indomaret, dan masih banyak lagi. Grup Salim memiliki investasi luas di bidang makanan, retail, perbankan, telekomunikasi, dan energi. Keluarga Salim juga memiliki saham di perusahaan investasi yang terdaftar di Hong Kong. First Pacific yang memiliki aset sebesar 27 miliar dolar di 6 negara. Terbaru, Antoni Salim masuk bisnis batubara yang sedang menjadi primadona. Dia menggandeng PT Bumi Resources Terbuka, Bumi, entitas milik grup Bakri, di mana perusahaan milik Antoni Salim di Hong Kong akan menjadi pembeli saham private placement Bumi. Harga pelaksanaan dari aksi korporasi ini senilai 1,6 miliar dolar atau setara 23,83 triliun rupiah. Sebelumnya, Antoni Salim juga sukses dengan 2 emiten barang konsumsi yaitu PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dan anak usahanya PT Indofood CBB Sukses Makmur Terbuka. Produk kedua perusahaan tersebut akrab dan banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga merupakan orang di balik nama besar Indomaret. Pasalnya, saat ini keberadaan perusahaan jaringan retail tersebut sudah terdapat 20.000 gerai dan 31 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan rantai pasoknya yang luas dan besar, bisa dibilang bisnis inilah sebenarnya yang sukses membuatnya kaya raya. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. 4. Keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya mewarisi kerajaan bisnis Eka Cipta Wijaya yang meninggal pada Januari tahun 2019 pada usia 98 tahun. Eka Cipta Wijaya merupakan imigran Cina yang datang ke Indonesia pada 1932. Dan memulai usahanya dengan menjual biskuit saat remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengusaha dengan nama kecil Oi Ek Chong itu kemudian berjualan kopi, minyak goreng hingga kopra. Kemudian, dia hijrah ke Surabaya dan memulai bisnis perkebunan kopi dan karet. Dia pun membangun Sinarmas. Sinarmas Group pun berkembang menjadi salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia, yang bergerak di berbagai sektor. Seperti palep dan kertas, agribisnis dan food, keuangan, developer dan real estate, telekomunikasi, energi dan infrastruktur, serta kesehatan dan pendidikan. Eka Cipta tercatat memiliki perusahaan penghasil kelapa sawit terbesar dunia, Golden Agri Resources, dengan kepemilikan saham mayoritas. Dia juga menguasai mayoritas saham Sinarmas Multiarta. Selain itu, juga memiliki bisnis yang bergerak di bidang properti, yakni Sinarmas Land, Bumi Serpong Damai, Duta Pertiwi, Indah Kiat Pulp dan Paper dan pabrik kertas Ciwi Kimia, serta pembangkit tenaga listrik, tambang batu bara,
dan telekomunikasi melalui Smartfren Telekom. Perusahaan properti yang dimilikinya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. 3. Lau Tak Wong. Raja Tambang RI Lau Tak Wong ikut mencatatkan kenaikan harta yang fantastis tahun ini. Harta kekayaannya naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 27,2 miliar dolar atau 421 triliun rupiah. Atas kepemilikannya di Bayan Resources, Bian, produsen batu bara terbesar ketiga RI Lau Tak Wong adalah seorang pengusaha Indonesia yang lahir pada tanggal 17 April tahun 1948 di Singapura. Dia sering dijuluki sebagai Raja Batu Bara di Indonesia dan merupakan pendiri dari Bayan Resources, perusahaan yang bergerak di sektor industri batu bara. Sejak berusia 20 tahun, Lau Tak Wong sudah bekerja di perusahaan konstruksi bangunan milik ayahnya, David Lau Ingo. Ayahnya merupakan pemilik dan direktur dari perusahaan konstruksi di Singapura. Pada 1973, Lau Tak Wong mendirikan PT Jaya Sumpails Indonesia, JSI, yang bergerak di bidang pekerjaan tanah, sipil, serta struktur kelautan. Lalu, PT JSI membeli tambang melalui PT Gunung Bayan Pratama Coal, yang sekarang berganti nama menjadi PT Bayan Resources. Selain fokus pada pengerukan, Lau juga membangun Samindo Resources yang bertugas mengelola batu bara. Perusahaan yang dulunya bernama PT Mio Teknologi tersebut mengambil batuan sebagai sumber energi fosil yang berasal dari PT Kideco Jaya Agung. Adapun jumlah kepemilikan sahamnya adalah 14,18% atau 312 juta lembar saham. Selama 1980-an sampai 1990-an, PT JSI secara singkat menjadi pionir dalam proyek pengadaan pondasi tiang pancang dan kontraktor di Indonesia. Karena melihat peluang begitu besar dan kesuksesan ada di depan mata, Lau Tak Wong memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sumber kekayaan Lau Tak Wong juga diperoleh dari sektor energi baru dan terbarukan. Ia mengendalikan perusahaan Metis Energy yang bermarkas di Singapura. Pabrik tersebut mengusung visi dan misi untuk mengurangi emisi karbon. Meski dianggap bertentangan dengan batu bara, perusahaan itu berkembang di kawasan Asia Pasifik. Lau Tak turut mendorong konektivitas sistem kabel internet bawah laut di Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui SEAX Global. Ia juga melebarkan sayap bisnis dengan membeli saham PT Vauxhall Electric yang fokus pada produksi kabel dan kawat listrik. Tercatat, Sang Taipan mempunyai 329 juta lembar saham atau sebesar 7,93%. The Farrer Park Company adalah perusahaan Lau Tak Wong yang bergerak di bidang perhotelan dan perawatan kesehatan. Industri tersebut diklaim sebagai integrasi layanan medis dan perhotelan pertama di Singapura. Diketahui, anak sang miliarder, Elaine Lau masuk dalam jajaran Dewan Direksi The Farrer Park Company. Tercatat, sumber kekayaan Lau Tak Wong lainnya datang dari sektor edukasi dan hiburan. Melalui PT Bayan Resources, konglomerat itu menggelontorkan dana lebih dari 10 miliar rupiah untuk membangun kebun binatang Gunung Bayan. Kebun binatang yang disebut dengan nama Tabang Zoo itu mengoleksi satwa eksotis yang habitatnya tergusur aktivitas pertambangan batu bara. Tabang Zoo dibuka untuk umum pada hari libur dengan kapasitas hingga 6.000 pengunjung per hari. Berdasarkan rilis muri.org, kebun binatang milik Taipan Batu Bara itu merawat hewan albino terbanyak di Indonesia, yaitu 28 spesies. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. 2. Prajogo Pangestu. Lonjakan paling spektakuler tahun ini terjadi pada perusahaan petrokimia dan energi milik Prajogo Pangestu. Dengan peningkatan kekayaan bersihnya lebih dari 8 kali lipat, Bumi Barito Renewables Energy dan penambang batu bara Petrindo Jaya Kreasi menjadi primadona pasar modal tahun ini. Sebelum menjadi miliarder seperti saat ini, pria kelahiran tanggal 13 Mei tahun 1944 di Sambas, Kalimantan Barat ini sempat menjadi sopir angkot. Prajogo merupakan putra seorang pedagang karet. Ia hanya bisa menamatkan SMP karena kondisi ekonomi keluarganya. Ia sempat mengadu nasib di Jakarta, namun kembali ke kampung halamannya karena belum berbuah hasil.
Saat kembali itulah ia sempat menjadi sopir angkot. Setelah beberapa saat menjadi sopir angkot, Prajogo mengawali karirnya di dunia bisnis pada tahun 1960-an. Prajogo memulai bisnis kayunya pada akhir 1970-an. Ia mendaftarkan perusahaannya, Barito Pacific Timber, pada tahun 1993 dan mengganti namanya menjadi Barito Pacific setelah melebarkan sayapnya ke industri lain, termasuk industri properti. 1. Hartono bersaudara. Robert Budi Hartono dan Michael Hartono menempati posisi pertama daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes dengan kekayaan sebesar 38,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 555,8 triliun rupiah. Hartono bersaudara mendapatkan sebagian besar kekayaan dari investasi di BCA. Tetapi, akar kekayaan mereka berasal dari usaha rokok jarum yang dimulai oleh ayah mereka dan sekarang dijalankan oleh putra sulung Budi, Victor Hartono. Selain itu, kepemilikan keluarga ini juga termasuk merek elektronik populer. Kakak adik Hartono turut melebarkan sayap bisnis ke produksi barang elektronik merek Polytron. Produk-produk populer dari perusahaan yang bermarkas di Kudus dan Sayung, Jawa Tengah itu, misalnya AC, kulkas, televisi, dan telepon seluler. Perseroan telah mempekerjakan lebih dari 10.000 orang dengan total area pabrik 69 hektar. Real estate menjadi bagian dari sumber kekayaan mereka di Jakarta, seperti Menara BCA, Hotel Indonesia Kempinski, Grand Indonesia, hingga Kempinski Residence. Bangunan kelas menengah turut menjadi bagian dari properti jarum, antara lain Mall Daan Mogot dan World Trade Center Mangga 2. Sumber kekayaan Hartono bersaudara juga datang dari sektor agribisnis. Usaha yang dijalankannya adalah PT Hartono Plantation Indonesia, HPI, yang fokus pada penyediaan kelapa sawit. Perkebunan yang berada di Kalimantan Barat tersebut juga mengembangkan komoditas lain, yaitu cengkeh, minyak atsiri, dan tembakau. Menara Telekomunikasi juga ikut andil dalam sebagai penyumbang kekayaan, kepemilikan saham di PT Sarana Menara Nusantara Terbuka, TOWR, oleh keluarga Hartono melalui PT Sapta Adhikari Investama. Jumlah sahamnya mencapai 54,35%. 27,73 miliar saham, dan kapitalisasi pasar sebesar 51,27 triliun rupiah. TOWR juga sempat mengambil alih PT Solusi Tunas Pratama, SUPR. Perusahaan keluarga Hartono juga menyasar industri media dan komunikasi. Melalui Jarum Media, mereka merilis Jarum Super Soccer TV. Sedangkan Polytron memiliki kanal televisi, yaitu Mola TV. Melalui PT Saforia Kreasi Rasa, Grup Jarum menghasilkan berbagai produk pangan dan minuman. Beberapa brand ternama yang masih eksis hingga sekarang, diantaranya Yuzu dan Delisio Cafino, PT Sumber Kopi Prima. Sumber kekayaan Hartono bersaudara juga berasal dari industri digital dan teknologi. Pada 2010, PT Global Digital Niaga, GDN, mendirikan Blibli.com. E-commerce tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 8 triliun rupiah, 510 juta dolar, dalam IPO terbesar kedua di Indonesia pada 2022. Terbaru, Blibli mengambil alih 70,56% emiten Farmers Market dan Rans Market melalui PT Supra Boga Lestari Terbuka, RANG. Meskipun kekayaan gabungan mereka hanya tumbuh sedikit menjadi 48 miliar dolar, 744 triliun rupiah, Robert Budi dan Michael Hartono tetap bertahan di posisi pertama. Kehidupan yang dijalani orang-orang kaya selalu jadi sorotan. Apalagi menjadi orang terkaya di sebuah negara. Siapa sangka sang konglomerat ternyata hidup sederhana dan langganan di warung pinggir jalan. Cerita bahwa Michael Bambang Hartono termasuk orang sederhana meski memiliki kekayaan berlimpah sudah banyak diketahui orang. Ia tak segan untuk menikmati makanan pinggir jalan. Dari sinilah kita harus banyak belajar keteladanan hidup dari orang kaya nomor 1 di Indonesia ini. Demikian berita seputar tanah air kali ini. Nantikan berita menarik lainnya hanya di Artatama TV. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.